Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyul asatidzah dan juga segenap pegiat dakwah serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di sesi terakhir kini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang manhaj dakwah yang kita kaji dari kitab guru kita Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Alhamdulillah kita sudah mengkaji berapa poin? 5 poin utama. Apa yang pertama? Definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Yang keempat, sarana dakwah. Yang kelima, metode dakwah. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas 2 poin. Berarti poin yang ke-6 ya, dan poin yang ke-7. Poin yang ke-6 adalah adab dakwah. Sedangkan poin yang ke-7 adalah tujuan dakwah. Kita bahas terlebih dahulu dengan adab dakwah yang ada di halaman 38. Fadhal. اللهم اجعل بشرنا والمشايخ والموالين والمسلمين اجمعين. قال المصنف الشيخ ابراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله ورعاه. سادسا آداب الداعية. للداعية آداب لا بد أن نمتثلها وعلى قدر تحقيقه لها ينتفع الناس بدعوته. ومن هذه الآداب أولا الإخلاص. Nah, dakwah bisa membuahkan hasil, bisa pula mandul. Salah satu faktor yang menyebabkan berhasil dan tidaknya adalah seberapa seorang dai memenuhi kriteria sebagai seorang dai. Inilah yang diistilahkan dengan adab. Adab yang pertama yang harus dimiliki oleh dai adalah ikhlas. Kenapa demikian? Karena dakwah adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Dalilnya semua dalil yang mewajibkan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Dan ada dalil yang secara spesifik menyebutkan wajibnya ikhlas di dalam berdakwah. Kalau tadi adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Antara lain adalah fahakallahu an kullin, di paragraf kedua, fahakallahu an kullin فحكى الله عن كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام انهم خاطبوا اقوامهم بقولهم وما اسالكم عليه من اجري الا على رب العالمين. Nah, semua nabi yang merupakan qudwah kita dalam berdakwah, mereka mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Adapun upahku itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Di ayat yang berbeda-beda dalam surat Asy-Syu'ara. Artinya,
Keikhlasan di dalam berdakwah itulah prinsip dasar seorang dai. Dan salah satu yang menyebabkan dakwah itu diterima adalah karena ikhlas. Innal qaula idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat ketika keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Berarti upahnya dari siapa? Dari Allah. Amplopnya? Boleh diterima? Hah? Boleh atau tidak? Emang ada? Ini pernah kita tanyakan ke guru kita, Syekh Ibrahim Hafizahullah. Karena ini dialami oleh semua. Ya. Beliau mengatakan perbedaannya adalah yu'allim liya'khudh atau ya'khudh liyu'allim. Itu perbedaannya. Apa perbedaannya? Yu'allim liya'khudh atau ya'khudh liyu'allim. Dia ini berdakwah untuk ngambil upah. Atau dia ngambil upah untuk berdakwah. Yang boleh yang mana? Masih fresh kan? Urusan amplop fresh. Apa tadi yang pertama? Yu'allim liya'khudh. Dakwah untuk ngambil upah. Yang kedua? Ngambil upah untuk berdakwah. Yang boleh yang mana? Yang kedua. Kenapa yang kedua boleh? Justru dia ngambil upah supaya bisa berdakwah. Sehingga upah itu bukan tujuan. Kalau yang pertama, dakwah sarana untuk mencapai upah. Kalau yang kedua, upah sarana untuk mencapai tujuan. Emang kalau nggak dapat upah nggak bisa dakwah? Sebagian orang iya. Karena dia nggak punya pekerjaan, nggak punya aktivitas, nggak punya mata pencaharian yang lainnya. Bisnis gagal. Mengandalkan mertuanya ya pada baik. Ya. Nggak ada dia. Kalau dia habiskan waktunya untuk bekerja, maka dia nggak punya waktu untuk berdakwah. Padahal dia punya kewajiban untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi siapa? Keluarga. Maka kata beliau yang kedua tidak apa-apa. Antum yang mana? Ya coba kita pikirkan dulu. Ketika pulang nanti kita merenung. Kita yang mana? Indikatornya kalau kita yang pertama itu kita pasang tarif. Salah satu apanya? Indikatornya. Tapi itu bukan indikator satu-satunya. Salah satu indikatornya kalau kita termasuk yang pertama kita akan pasang tarif. Inti minta anak ngisi wani firo. Jadi dari awal sudah pasang tarif. Atau enggak pasang tarif. Tapi ketika amplopnya enggak sesuai dengan ekspektasi, kapok. Ora balen-balen.
Ini juga jadi indikator. Baik. Jadi yang pertama apa? Ikhlas. Sanian. وهو أهم صفات الداعية قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Adab yang kedua, ilmu. Seorang dai harus punya ilmu. Tidak boleh orang nggak punya ilmu masuk ke dalam ranah ini. Karena kerusakan yang akan ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan dan maslahat yang diharapkan. Dalilnya adalah Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, yaitu jalan Nabi kita Muhammad SAW. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku lakukan ini dan juga para pengikutku. Berarti orang yang berdakwah tanpa ilmu, dia tidak berdakwah ke jalan Allah. Karena syaratnya berdakwah ke jalan Allah harus pakai ilmu. Berarti pula orang yang berdakwah tanpa ilmu, dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berdakwahnya pakai ilmu. Ilmu apa yang dibutuhkan? Sekurang-kurangnya 3 hal. Ilmu tentang konten dakwah, ilmu tentang kondisi objek dakwah, dan ilmu tentang cara berdakwah. Ada berapa ilmu? 3. Apa yang pertama? Ilmu tentang konten dakwah. Yang kedua? Kondisi objek dakwah. Yang ketiga? Cara berdakwah. Jadi ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai yang pertama adalah kontennya. Kita mau ngajar apa? Kalau kita mau mendakwahkan tauhid, berarti kita harus punya ilmu tentang tauhid. Kalau kita mau mengajarkan tentang muamalah, fikih muamalah, maka kita harus menguasai ilmu tentang fikih muamalah. Ana sering, Ustaz ini gimana kalau hukum bisnis kayak gini. Wah, Ana nggak paham. Tanya aja sama yang ahli. Jadi yang ahli fikih muamalah itu, ya memang dia mendalami di bidang tersebut. Jadi maka Ana nasihatkan kepada Ana pribadi dan antum sekalian. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak dikuasai. Jangan. Apalagi muamalah itu termasuk ilmu yang lumayan detil. Ya, kadang-kadang kita dengerin kajian salah seorang ustadz pakar itu nggak mudeng. Ya, saking apanya? Banyak istilahnya, kemudian banyak hal yang baru, yang kontemporer gitu. Maka kalau ada seorang aktivis dakwah nggak punya background pesantren, nggak pernah belajar apa? Fikih muamalah kepada seorang guru secara rutin, kok ujuk-ujuk jadi ustadz fikih muamalah. Wah, ini gawat ini. Jangan. Jadi yang pertama harus punya ilmu tentang konten. Yang kedua, ilmu tentang kondisi objek dakwah. Kita sudah singgung tadi ketika bahas apa coba? Hikmah. Ya, jadi harus memilah-milah siapa? Objek dakwahnya. Setelah kita tahu objek dakwahnya, kita perlu ilmu yang ketiga. Apa? Caranya.
Dan itu juga sudah kita bahas ketika kita membahas tentang hikmah. Ya, jadi menghadapi orang yang tua seperti apa caranya, menghadapi anak kecil bagaimana caranya. Jadi kalau antum menghadapi anak kecil masa ngisinya kayak menghadapi siapa? Ya, orang-orang sudah tua-tua. Yo pasti anaknya rame. Ya. Anak sering sampaikan, mau ngisi di hadapan remaja atau di hadapan anak kecil, itu persiapannya lebih berat daripada ngisi di hadapan orang dewasa. Jadi persiapannya itu 2 kali lipat. Jadi bukan hanya menyiapkan materi, tapi menyiapkan bagaimana kemasan materi itu bisa dipahami sama remaja dan anak kecil. Berat. Ya. Oke, ini yang keberapa? Ini yang kedua. Salisan. الحرص على هداية المتوحدين فقد وصف الله بنبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. Yang ketiga, adab dai adalah keinginan kuat untuk memberikan hidayah kepada objek dakwah. Apa yang ketiga? Keinginan kuat di dalam hati untuk memberikan hidayah kepada objek dakwah. Dalilnya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Di situ belum ditulis surat apa? At-Taubah ayat 128. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan karakter Nabi kita Muhammad SAW, salah satu karakternya adalah harisun alaikum. Sangat menginginkan hidayah buat umatnya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia akan mengerahkan segala potensi yang bisa dia berikan. Potensi waktu, potensi harta, potensi tenaga, potensi ilmu. Makanya Rasulullah SAW ngasih berapa ekor tadi? 300 ekor. Cuma buat satu orang. Kita ngeluarin berapa? 1 ekor ayam pernah? Haris. Sampai orang-orang Arab itu oleh Nabi SAW kan dikasih kambing selembah. Kambing 1 lembah. Tahu lembah? Lembah tahu? Apa? Dataran rendah. Kira-kira isinya berapa itu? Ya wis alun-alun lah, wis alun-alun ben gampang. Enggak terhitung, banyak banget. Maka begitu dia dikasih kambing 1 lembah, dia masuk Islam, terus dia pulang ke kampungnya, ya qaum aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Woi, masuk Islam yo. Sesungguhnya Muhammad itu ngasih seperti orang yang enggak pernah takut miskin. Karena buat beliau harta itu murah kalau untuk memberikan hidayah. Ya. Itu bermula dari keinginan kuat. Al-hirs. Dan ini berlaku nggak buat ustadz di pesantren? Berlaku. Jadi kalau al-hirs itu masuk ke kelas, itu dengan full power. Assalamualaikum. Buka halaman sekian. Baca. Lanjut. Sambil update apa? Status. Guru seperti ini Haris? Enggak
Guru yang haris itu adalah guru yang berusaha mendatangkan segala cara selama tidak menyalahi syariat supaya muridnya tertarik dengan pelajaran. Pakai alat peraga, pakai apa? Proyektor, ya, pakai diskusi, ya, kadang diajak ke keluar. Sehingga murid itu menanti-nanti kedatangan guru tersebut. Jadi kalau gurunya absen, ya, antum kayak gitu nggak? Alhamdulillah, Ustaz Anu nggak datang. Bosen nih. Nah, kreatif dong. Kembangkan kemampuan. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. حق الله عليها في مقام الدعوة فينبغي للدعاة أن يتحلوا بها. قال تعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. Nah, yang keempat, adab dakwah adalah sabar. Dan itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Belum ditulis di situ. Ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Berarti Nabi kita disuruh sabar kayak ulul azmi. Siapa ulul azmi berarti? Nabi Ibrahim? Nabi Nuh? Isa? Musa? Ya. Rasulullah SAW sabar enggak? Pol. Itu pun masih disuruh nyontoh sabarnya ulul azmi. Dan Rasul adalah ulul azmi yang paling tinggi. Makanya kita yang gak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka itu harus lebih sabar. Apa efeknya kalau kita bersabar? Efeknya adalah wala tasta'jil lahum. Tidak tergesa-gesa. Untuk apa? Untuk melihat hasil dari apa yang kita sampaikan. Antum tahu Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Itu kalau ngisi pengajian di awal-awal itu yang hadir cuma berapa? Yang hadir tidak lebih dari jari tangan. Tidak lebih dari berapa? Jari tangan. Bahkan kadang-kadang beliau masuk ke masjid, muridnya belum ada. Yang beliau lihat cuma itu apa? Tempat mushaf itu. Ya, tempat mushaf yang buat booking apa? Booking tempat. Ya. Terus ngapain beliau sampai di situ? Buka mushaf baca Quran. Nunggu muridnya datang 1, 2, 3. Satu baru mulai. Menjelang wafatnya, Ana pernah hadir beberapa pertemuan di Masjidil Haram. Beliau ngajar tafsir setiap ba'da subuh. Ana duduk di belakang itu sampai nggak bisa ngelihat muka beliau. Saking apanya? Saking penuhnya majelis itu. Ucuk-ucuk kayak gitu. Ucuk-ucuk kayak gitu. Dan ternyata gurunya beliau, Syekh As-Sa'di rahimahullah, pun juga mirip kayak gitu. Tafsir apa? As-Sa'di. Taisir
Al-Karim Ar-Rahman. Mengajarkan kitab qawaid fiqhiyahnya Ibnu Rajab. Pelajaran qawaid itu termasuk pelajaran yang susah. Apalagi pakai kitabnya Ibnu Rajab. Lebih apa? Susah lagi. Dan tebal bukunya. Awal Syekh Sa'di ngajar, kitab tersebut yang hadir belasan, puluhan. Lama-lama merotoli, yang khatam cuma Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika khatam ngaji itu dikasih hadiah apel. Apel merah. Dibawa pulang oleh Syekh Utsaimin kepada istrinya, anak-anaknya. Ini cara makannya gimana? Bingung. Karena tidak pernah melihat apel. Syukurannya makan apa? Apel. Padahal kitab gede, kita selesai usul salasah udah bikin walimah. Boleh? Boleh kalau antum punya. Tapi yang kita lihat di sini adalah kesabaran. Jadi kita ini kalau ngajar yang hadir cuma 5, 4, 3, 2. Itu jangan apa? Jangan berhenti. Terus. Dengan izin Allah ketika kita konsisten, maka masyarakat akan ikut konsisten. Makanya pengajian, kalau tidak ada uzur yang mendesak, jangan libur. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah wa syafah. Itu beliau setiap hari di Masjid Nabawi mengajarkan Al-Kutubus Sittah. Dan sudah khatam semuanya, mulai lagi dari Bukhari lagi. Setiap hari. Liburnya cuma malam Jumat. Kalau beliau ada uzur, sakit atau apa, pasti ada pemberitahuan. Bayangkan antum. Kutubus Sittah. Kita arba'in udah selesai belum? Kutubus Sittah. Belasan ribu, puluhan ribu hadis. Setiap hari dibaca. Makanya kita sebagai muridnya ikut apa? Ikut semangat. Karena gurunya semangat. Maka jangan sampai kita cuma gara-gara gerimis. Apa? Libur. Besoknya gara-gara apa lagi? Kepanasan, sumuk, libur. Si kepriwe karepe iki. Ya. Khamisan. الرفق واللين وقد أرشد الله تعالى إليهما وأمر بهما في مقام الدعوة فينبغي للدعاة التحلي بهما. قال تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Nah, yang kelima, lemah lembut. Adab yang kelima, lemah lembut. Dalilnya antara lain adalah ketika Allah Azza wa Jalla mengutus dua nabinya yang mulia. Siapa? Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Berarti Allah Azza wa Jalla ngasih tahu tentang kondisinya siapa? Fir'aun. Ini ilmu tentang apa? Kondisi objek dakwah. Setelah itu Allah mengajarkan kepada Musa dan Harun apa? Cara. Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah dakwah kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Kontradiktif enggak?
Togo. Apa togo? Melampaui batas. Disuruh lemah lembut. Kontradiktif. Ya enggak lah. Quran masa kontradiktif. Seakan-akan kayak kontradiktif. Karena image kita, kalau orangnya keras, kita lebih keras lagi. Watos-watosan apa? Dan itu cara yang salah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin, makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, satu bulan sebelum wafatnya, beliau memberikan wasiat. Salah satu wasiatnya adalah orang yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lemah lembut adalah orang yang paling besar permusuhannya kepada kita. Orang yang paling berhak untuk disikapi dengan lemah lembut adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada kita. Kenapa? Supaya kita tidak menggabungkan antara dua hal yang berat. Yang pertama adalah beratnya konten dakwah yang kita sampaikan. Dan yang kedua adalah beratnya cara kita menyampaikan konten itu. Konten dakwah salafiyah itu berat atau ringan? Berat. Karena yang syirik dikatakan apa? Syirik, yang bid'ah dikatakan bid'ah, yang menyimpang akan diluruskan. Berat. Masih ketambahan berat metode yang kasar. Akhirnya berat ketemu berat. Harusnya yang berat ini disajikan dengan cara yang ringan, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Kisah yang dituturkan dari Harun Ar-Rasyid ketika ada orang datang pengen nasihati Harun, dan orang itu mengatakan, sini tak nasihati, saya mau nyampaikan nasihat dengan keras. Gak langsung diterima sama siapa? Sama Harun. Justru dia balik bertanya, apakah engkau lebih baik dari Musa dan Harun? Dan aku lebih jahat daripada Fir'aun? Enggak lah. Lah, kalau misalnya Musa dan Harun saja disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlemah lembut kepada Fir'aun, kenapa engkau tidak mau berlemah lembut kepadaku? Padahal engkau tidak lebih baik daripada Musa dan Harun, dan aku tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Masyarakat kampung kita lebih jahat dari Fir'aun? Mereka Muslim. Ya atau tidak? Iya. Ya tapi kan ahlul bid'ah, Ustaz. Ahlul bid'ah itu Muslim atau bukan? Muslim. Selama bid'ahnya bukan bid'ah kufriyah atau syirkiyah, mereka Muslim. Fir'aun, saat Allah mengutus Musa dan Harun untuk bersikap lembut, Allah tahu nggak Fir'aun bakalan mati kafir? Tahu nggak? Tahu. Antum tahu nggak ahlul bid'ah tadi bakalan mati kafir? Bakalan mati dalam keadaan bid'ah? Nggak tahu. Padahal Allah tahu Fir'aun ini nggak akan mempan dinasihati. Sedangkan kita nggak tahu ahlul bid'ah tersebut mempan atau tidak, kita nggak tahu. Kenapa kita nggak berlemah lembut kepada mereka? Ya. Wah, pramuka ini. Di sana senang, di sini senang. Ya. Manhajnya manhaj pramuka. Ini perintah Allah. Kok manhaj pramuka? Ini perintah Allah. Dibawakan ayatnya kok. Gimana? Ya tapi kan ada saatnya kita keras. Iya. Ada saatnya keras. Akan tetapi apakah keras terus? Sekarang kan orang kayak gitu. Lebih sering apanya? Kerasnya daripada lembutnya. Yang betul? Lebih sering lembutnya daripada kerasnya. Jangan dibalik. Lanjut. Al-'afwu 'an zalali wa turbi wa hiya min as-sifati allati amara Allah biha an-nabiyya
صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Yang keenam, pemaaf. Pemaaf atas kekeliruan objek dakwah kita. Perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa, maafkan. Kenapa seorang da'i harus menjadi pemaaf? Karena dia pasti akan menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan. Dari siapa? Dari objek dakwahnya. Dan itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Dari hal-hal yang remeh saja lah. Sudah jadi ustadz kita nih, ketemu sama teman SD. Dan dulu ketika masih SD kan biasa manggil nama kan ya. Karena dulu ketika SD dipanggilnya Dul. Ya, ada yang manggil Zen. Zen itu bapak, rahimahullah. Tahu-tahu ketemu di tempat, Dul! Sabar. Maafkan. Iya, tapi kan tidak sopan. Ya, dia belum tahu. Itu yang sifatnya apa? Perkataan. Kadang-kadang ada yang sifatnya perbuatan. Begitu ketemu, Bluk, sehat. Siapa gitu? Ya. Pernah suatu saat saya di Masjid Nabawi gitu ya. Sama teman-teman, sama adik kelas gitu. Ada orang lewat. Ya, biasa, kita duduk kan berdampingan gitu. Ada orang lewat gitu. Di samping kita ini. Apa? Berempat. Karo ceklan sirah. Astagfirullah. Di samping saya adik kelas. Ustaz kok diem aja sih, ngapain? Mau ngapain juga? Ngapain marah-marah? Maafkan. Apalagi seandainya kesalahan itu terjadi di antara sesama aktivis dakwah. Aktivis dakwah nggak boleh baperan. Nggak boleh apa? Baperan. Nggak boleh. Kalau baperan jadilah anak alay. Nggak boleh. Ya. Maafkan. Karena dalam kerja dakwah bareng kayak gini, itu pasti terjadi, itu pasti. Nggak mungkin enggak. Ya. Mungkin yang muda kurang menghormati yang tua. Yang junior kurang menghormati yang senior. Mungkin juga yang senior meremehkan yang junior. Sudahlah. At-taghaful. Bukan hanya memaafkan, bahkan at-taghaful. At-taghaful itu pura-pura nggak tahu lah. Lupakan aja. Ya. Kata Imam Ahmad, akhlak mulia 9/10 ada dalam at-taghaful. Apa? Akhlak mulia 9/10 akhlak mulia ada dalam at-taghaful. Apa tadi at-taghaful? Lupakan, maafkan. Berarti kalau orang nggak punya taghaful, dia cuma punya akhlak mulia berapa? 10. Dikit banget akhlak mulianya. Sudah, maafkan. Apalagi itu urusan pribadi. Paling cuma ego pribadi saja. Ana sering sampaikan. Kesolidan Ahlus Sunnah itu lebih mahal daripada urusan ego pribadi.
Jangan sampai gara-gara kita mengedepankan ego pribadi kita, akhirnya dakwah ini hancur berantakan. Ego pribadi sudah. Abaikan. Maafkan. Kita pun butuh untuk mendapatkan apa? Maaf dari Allah. Supaya dapat maaf dari Allah, kita harus terbiasa memaafkan orang lain. Terakhir. وقد أمر الله به في آية الأعراف المتقدمة قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Nah. Yang ketujuh, al-i'radu 'anil jahilin. Tidak melayani orang yang kasar. Tidak melayani orang yang kasar. Dalilnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ayat berapa? 199. Di mana Allah berfirman, wa'arid 'anil jahilin. Jangan layani orang yang kasar. Kenapa saya terjemahkan itu? Ya. Biasanya kita terjemahkan apa? Abaikan orang yang bodoh. Berarti kalau ada orang bodoh mau ngaji, abaikan. Begitu? Repot. Nanti bisa disalah pahami. Ada santri datang, Ustaz, ana pengen belajar apa? Alif Ba'ta. Wah, bodoh banget ya. Allah menyuruh kita untuk mengabaikan. Sana, pergi sana. Ngeri. Bukan kayak gitu caranya. Ya. A'rid di sini adalah jangan mempedulikan. Al-jahilin di sini maksudnya adalah ahlus safah wal badha'ah fil kalam. Orang yang kasar dalam perbuatan ataupun dalam ucapan. Makanya tadi anak katakan jangan melayani, tidak melayani orang yang kasar. Jadi kalau kita ketemu sama orang kasar, kemudian dia ngomong omongan-omongan yang kasar, jangan dilayani. Alias diabaikan. Ya, alias diabaikan. Kalau kita layani apa? Berarti sama. Ya, berarti sama. Pernah ada seorang naik mobil nih. Naik motor atau naik mobil gitu. Lupa. Ada orang nyalip dan nyalipnya nggak pakai sen. Berarti yang salah siapa? Yang nyalip toh. Malah dia yang marah-marah. Keluar kata-kata kasar, kebun binatang semuanya keluar. Orang yang dimarah-marahi ini apa yang dilakukan? Wa'arid 'anil jahilin. Istrinya ngomong, loh mas kok nggak dilayani? Loh orang buang sampah sembarangan. Masa kita menyediakan apa? Menyediakan tong sampah buat dia gitu. Itu sampah. Kenapa kita dengan sukarela menyediakan hati kita, ya, perasaan kita untuk menampung sampah itu? Sudah abaikan aja. Gitu. Bisa? Bisa? Ya, kita lihat nanti. Kalau antum di neng gitu. Kita lihat aja nanti. Terpancing atau tidak gitu ya. Ya. Oke, selesai kita. Berarti ada berapa adab di sini? Ada 7. Sekarang kita membahas poin yang terakhir. Apa itu? Tujuan dakwah. Ada di halaman berapa? Ada di halaman 45. Nah. سابعا مقاصد الدعوة. للدعوة 3 مقاصد شرعية.
دلت عليها النصوص وصرح بها العلماء. Nah, dakwah itu ada tujuan. Dan tujuannya itu ada 3. Dan 3 tujuan tersebut terkait dengan 3 unsur utama dalam dakwah. Dalam dakwah itu ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah konten dakwahnya. Yang kedua adalah si dai. Dan yang ketiga adalah si objek dakwah. Ada berapa unsur utama dakwah? 3. Apa yang pertama? Konten dakwahnya, terus si dai-nya, terus si objek dakwahnya. Tujuan dakwah itu terkait dengan 3 unsur utama dalam dakwah. Mari kita bahas satu persatu. Al-maqsadul awal. المقصد الأول إقامة الحجة على الناس وهي أعظم مقاصد الدعوة التي بعث الله بها الرسل وشرعها لأتباعهم من بعدهم ليعلم الناس دينهم الذي شرع الله لهم ليهدي من هلك عن بينة ويهدي من حي عن بينة. وقد دل على هذا المقصد قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. Nah, tujuan yang pertama dalam berdakwah adalah iqamatul hujjati 'alan nas. Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Apa tujuan yang pertama? Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Ini mungkin lebih mudah daripada kita terjemahkan apa? Menegakkan hujjah kepada orang. Ya, kebenaran tersampaikan dengan jelas. Ini berarti terkait dengan unsur yang pertama. Apa? Konten dakwah. Jadi konten dakwah ini bisa tersampaikan dengan jelas kepada umat. Itu tujuan yang pertama. Apa dalilnya? Banyak. Antara lain adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu menyampaikan busyra, kabar gembira, dan menyampaikan peringatan supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya nanti di hari kiamat orang-orang itu tidak punya alasan di hadapan Allah setelah Allah mengutus para rasul. Kenapa enggak punya alasan? Karena kebenaran telah tersampaikan dengan jelas. Ya. Berarti PR kita dalam berdakwah adalah menyampaikan secara jelas. Jelas apanya? Isinya apa, cara ngomongnya? Semuanya. Jadi cara ngomongnya aja grenyem. Itu cara ngomong. Kontennya juga terstruktur. Ya, latihan. Ya, latihan. Menyampaikan ilmu secara sistematis, secara terstruktur, sehingga orang akan lebih mudah untuk memahami. Kalau kita menyampaikan ilmu secara terstruktur dan jelas, di akhir pengajian kita cek. Tadi kita ngaji apa coba? Berapa poin coba? Kalau kemudian jamaahnya hening, nggak ada apa? Respon. Maka yang salah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan ustadznya yang salah, atau kemungkinan jamaahnya yang salah, atau kemungkinan dua-duanya yang salah. Dan itu harus dipersiapkan.
Jangan ngajar dan dakwah bonek. Bondo nekat. Modal dengkul. Jangan. Siapkan materinya. Berarti nggak apa-apa ya ngajar bawa kertas catatan gitu ya. Nggak apa-apa. Subhanallah. Imam Ahmad rahimahullah. Hafiz. Al-Hafiz. Hafal 1 juta hadis. Kita berapa hadis? Udah disampaikan arba'in aja belum. Itu kalau ngajar itu bawa catatan. Ketika beliau tahdits, menyampaikan hadis, bawa catatan beliau. Kita apanya Imam Ahmad? Ponakan. Guru-guru kita sampai sekarang, Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Razak, Syekh yang lain, mereka itu bawa catatan. Ya. Disusun sama mereka, bahas tentang sabar, definisi sabar, macam-macam sabar, aplikasi sabar. Just. Makanya beliau-beliau ini ketika dulu sebelum zaman gadget, kalau mau ngisi bawa kertas, segepok ini. Bahas pertama, bahas lagi, selesai, pindah lagi. Ya. Kita lebih keren daripada mereka. Ya. Jangan. Ya. Siapkan materi sebaik mungkin. Supaya tujuan nomor 1 dakwah tersampaikan. Apa tadi? Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Jadi bukan sekedar sampaikan. Makanya namanya iqamatul hujjah. Iqamah. Jadi bukan sekedar ngomong. Tapi menjelaskan sejelas-jelasnya. Yang kedua. Al-maqsad ats-tsani al-i'dzar 'inda Allah wa huwa al-khuruj min 'uhdati at-taklif bil balagh wa ibra'u al-dhimmah. وإبراء الذمة عند الله ودليل هذا المقصد قوله تعالى في الخبر عن أصحاب السبت وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Nah, yang pertama tadi apa? Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Ini terkait dengan unsur konten dakwah. Yang kedua, tujuan yang kedua terkait dengan si dai. Apa tujuannya si dai berdakwah? Al-i'dzaru indallah. Menunaikan kewajiban. Apa tujuan yang kedua? Menunaikan kewajiban. Supaya nanti kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla tidak dituntut. Kenapa kamu belum menyampaikan ilmu kepada masyarakat? Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 64. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman lillahu muhlikum wa mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ngapain mendakwahi orang yang sudah jelas-jelas akan mati dalam keadaan kekufuran? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Supaya aku tidak dituntut di hadapan Allah nanti. Karena belum menyampaikan ilmu ini. Ya. Berarti punya ilmu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berarti besok pensiun. Berarti besok belajar lagi. Ya. Dan disampaikan ilmu itu. Supaya kita tidak dituntut nanti di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir. Al-maqsad ats-tsalits raja'u hidayatil mad'uin. Wa dalat 'alaihi al-ayatu as-sabiqatu fi qawli ta'ifatil wa'idah wa la'allahum yattaqun. Nah. Tujuan yang ketiga, raja'u hidayatil mad'uin. Berharap
objek dakwah mendapatkan hidayah. Berharap objek dakwah mendapatkan hidayah. Apa dalilnya? Ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 164, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Siapa tahu mereka bertakwa. Kata rojak di sini penting atau tidak? Hah? Penting atau tidak? Apa pentingnya? Ikhlas. Pentingnya adalah ketika objek dakwah itu tidak dapat hidayah. Berarti tujuan dakwahnya tercapai atau tidak? Tercapai atau tidak? Hah? Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya beriman? Tidak. Berarti tujuan Nabi Nuh berdakwah tercapai enggak? Karena yang jadi tujuan dakwah bukan orang dapat hidayah, tapi berharap dapat hidayah. Makanya ayatnya wala'allahum yattaqun. Apa la'allahum? Siapa tahu, harapan. Makanya Nabi Nuh gagal enggak dakwahnya? Enggak. Nabi Lut gagal enggak mendakwahi istrinya? Enggak. Nabi Muhammad SAW gagal enggak mendakwahi pamannya? Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah mentahqiq, merealisasikan tujuan dakwah, yaitu berharap orang ini dapat hidayah. Dan ini terkait dengan terkait dengan unsur yang ketiga. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal pokok di dalam kitab ini terkait dengan masalah syubhat. Karena keterbatasan waktu kita tidak akan bahas, tapi insya Allah kalau kita memahami dengan baik apa yang sudah kita pelajari, insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ini ya, pakai pertanyaan ya. Ya, baik. Ada 3 voucher. Ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Hah? Siap nggak siap yo? Harus siap. Ya. Pertanyaan pertama. Kok pada buka buku sih? Ya kayak ustadz. Oke. Kenapa metode dakwah tauqifi? Kenapa metode dakwah tauqifi? Ya. Terus ada lagi. Bagus. Terus ada lagi. Barakallahu fiik. Karena Allah nyuruh nabinya untuk pakai metode tersebut. Ya, silakan, Fadl. Pertanyaan berikutnya. Sarana dakwah. Sarana dakwah. Pendapat yang paling kuat, hukumnya tauqifi atau ijtihadi? Apa yang tauqifi, apa yang ijtihadi? Ya. Barakallahu fiik. Silakan. Kalau kita ingin menerapkan hikmah dalam berdakwah, ada 2 langkah.
Sebutkan. Barakallahu fiik. Baik, selesai ya materi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.